Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Lupi dengan NIM A4-210061 dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penilaian soal HOTS Matematika SMP untuk memenuhi tugas praktikum PHBM yang diampu oleh Bapak Noval Isertono. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pada pembuatan soal HOTS Matematika SMP. Untuk soal pertama, untuk KD-nya, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segitiga. Materinya geometri, indikator soalnya, diketahui informasi mengenai panjang sisi dan keliling pada sebuah segitiga, kemudian siswa menentukan sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Nah, untuk soalnya yaitu Mahisa memiliki makanan onigiri berbentuk segitiga untuk dimakan saat sarapan. Onigiri tersebut memiliki panjang sisi K plus 21 cm, 5K min 7 cm, dan 8K min 9 cm. Apabila keliling onigiri tersebut adalah 47 cm, tentukan sisi terpanjang dari onigiri tersebut. Nah, di sini saya cantumkan penyelesaian dari soal nomor 1 sekaligus rubrik penilaian dari soal nomor 1, di mana apabila siswa atau responden mampu memisalkan contohnya sisi X sama dengan K plus 21 cm, sisi Y sama dengan 5K min 7 cm, sisi Z sama dengan 8K min 9 cm, dan keliling segitiganya adalah 47 cm, maka akan mendapatkan skor 5. Kemudian yang kedua, apabila siswa mampu menentukan nilai K. Nilai K di sini dapat menggunakan rumus keliling segitiga sama dengan sisi X plus sisi Y plus sisi Z. Di mana keliling segitiganya sudah diketahui 47, maka akan mendapatkan hasil K sama dengan 3, di mana apabila langkah-langkah dari pengerjaan soal ini benar, maka akan mendapatkan nilai 20. Selanjutnya, apabila siswa atau responden mampu mensubstitusikan nilai K ini ke panjang masing-masing sisi dari segitiga itu, akan diperoleh nilai yaitu 24 cm, kemudian 8 cm, dan 15 cm. Maka skor 10. Nah, karena soal ini adalah soal kontekstual, siswa atau responden itu perlu memberikan sebuah kesimpulan, di mana kenapa di sini nilainya atau skornya itu 15, karena siswa atau responden itu cenderung lupa atau cenderung mengabaikan dari kesimpulan dari suatu soal. Nah, apabila dari skor tersebut dijumlah, maka akan mendapatkan skor maksimum yaitu 50. Kemudian untuk soal yang kedua, KD-nya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Materinya sudah jelas yaitu SPLDV. Nah, untuk indikator soalnya yaitu diketahui informasi mengenai umur siswa dan rata-rata umur siswa. Kemudian siswa dapat menentukan selisih umur siswa yang akan saling ditukar. Nah, untuk soalnya yaitu Pospika Kemdikbud mengeluarkan beasiswa pertukaran pelajar Global Korea Scholarship atau GKS dengan jumlah siswa yang lolos pada tahun ini akan dibagi menjadi 2 kloter. Nah, untuk kloter pertama yaitu berjumlah 12 siswa dan kloter kedua berjumlah 13 siswa. Setelah dianalisa, rata-rata umur dari kloter pertama adalah 13 tahun, sedangkan kloter kedua adalah 13,2 tahun. Karena dari Kemdikbud menginginkan rata-rata dengan umur yang sama dari kedua kloter, maka terdapat satu siswa dari masing-masing kelompok yang bisa saling ditukar. Tentukan selisih umur siswa yang saling ditukar tersebut. Nah, di sini terdapat
penyelesaian jawaban dari soal di atas, yaitu apabila responden atau siswa mampu memberikan pemisalan seperti ini, dengan contohnya yaitu satu siswa kuarter pertama sama dengan X, satu siswa kuarter kedua sama dengan Y, kemudian rata-ratanya X sama dengan 6, rata-rata Y sama dengan 6,5, akan mendapatkan skor 5. Kemudian, apabila siswa atau responden mampu menghitungkan total umur kelompok pertama misalnya 12 dikali 13 sama dengan 156, kemudian total umur kelompok kedua 13 dikali 13,2 adalah 171,6, maka akan mendapatkan skor 10. Nah, untuk selanjutnya, apabila siswa atau responden mampu menghitung selisih umur yang ditukar tersebut dengan contoh yakni 156 ini didapat dari total umur kelompok pertama, kemudian dikurangkan dengan X plus Y per 12. Nah, sama dengan 171,6 didapatkan dari total umur kelompok kedua, dikurangkan dengan Y plus X per 13. Maka akan diperoleh yaitu Y min X itu adalah 2,08. Apabila responden atau siswa mampu menjawab langkah-langkah ini dengan benar, maka akan mendapatkan skor 20. Nah, apabila responden atau siswa memberikan kesimpulan terkait selisih umur siswa yang dipertukarkan adalah 2,08 tahun, maka akan mendapatkan skor 15. Nah, dari skor-skor tersebut apabila dijumlah akan mendapatkan skor maksimum yaitu 50. Selanjutnya, masuk ke bagian 2, yaitu uji validitas internal. Yang pertama, validator. Nah, validator pertama ini namanya Bu Tri Handayani SPD. Pekerjaannya tentu guru SMP, kemudian lama mengajarnya adalah 20 tahun, alamat sekolahnya SMP Negeri 3 Colomadu. Nah, hubungan saya dengan beliau ini, dulunya beliau ini adalah pembimbing sekolah ketika saya melakukan penelitian HMP di tahun 2022, lebih tepatnya di bulan Oktober lalu. Nah, untuk validator kedua yaitu ada Bu Ana Arafatina SPD, kerjaannya juga guru SMP, kemudian lama mengajarnya ini baru 5 bulan karena beliau ini adalah fresh graduate, karena baru lulus di bulan Desember tahun 2022 kemarin. Selamat sekolah beliau di SMP Negeri 3 Colomadu. Nah, hubungan saya dengan beliau ini adalah saya direkomendasikan oleh kakak tingkat saya, dan kakak tingkat ini adalah temannya Bu Ana ini. Karena kebetulan sekali bisa sama-sama di SMP Negeri 3 Colomadu. Kemudian selanjutnya bukti korespondensi via WA dari Bu Tri dan Bu Ana. Selanjutnya adalah hasil data penilaian dari lembar validitas. Yang pertama dari Bu Tri Handayani, untuk tanggal validasinya itu 17 Juli 2023. Nilai yang diberikan kepada saya dari Bu Tri itu rentangnya itu 3 sampai 4. Sehingga terdapat saran dan komentar yaitu soalnya mudah dipahami dan dimengerti. Semoga kedepannya lebih baik dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, kesimpulan dari nilai dan pernyataan yang telah Bu Tri berikan yaitu soal dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian yang kedua yaitu validasi dari Bu Ana Arafatimah SPD. Nah, tanggal validasinya ini sama, yaitu 17 Juli tahun 2023. Kemudian nilai yang diberikan kepada saya itu juga hampir sama, rentangnya nilai 3 sampai 4.
di mana saran dan komentarnya soal sudah baik, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kesimpulan dari nilai dan saran komentar tersebut, maka soal dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas iterator claims kappa. Ketika penilai pertama itu setuju, kemudian penilai 2 juga setuju atau mengatakan iya, itu terdapat dua pernyataan yang sama. Nah, ketika penilai 1 bilang ya dan penilai 2 bilang tidak, itu terdapat 3 pernyataan yang sama. Nah, selanjutnya, ketika penilai 1 bilang tidak dan penilai 2 bilang iya, itu terdapat 2 pernyataan yang sama. Selanjutnya, ketika penilai 1 bilang tidak dan penilai 2 bilang tidak, yang diperoleh yaitu 7 pernyataan yang sama. Nilai K-nya itu 0,186047 dengan kriteria yaitu slight agreement, di mana kesepakatannya itu sedikit berdasarkan interpretasi dari kappa, yaitu dari rentang 0,01 sampai 0,20 itu slight agreement, di mana kesepakatan antara kedua validator itu cuma sedikit gitu. Kemudian uji validitas menggunakan eigenvalue. Karena jenis pernyataannya itu ada 14, skor ini ada validator 1 dan validator 2. Di mana S1 dan S2 ini adalah nilai dari masing-masing validator kemudian dikurangkan dengan 1. Sigma S ini diperoleh dari S1 plus S2 sehingga diperoleh nilai seperti ini. Kemudian untuk N C-1, N itu diperoleh dari 2 karena validatornya ada 2, kemudian C-nya itu 4 karena ada 4 pilihan nilai pada pernyataan validator atau validasi. Nah, kemudian dikurangkan dengan 1, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, CVI. Nah, CVI ini adalah didapat dari sigma S per 1. Sehingga diperoleh nilai seperti ini. Nah, untuk kriterianya ini, validitas dari soal yang telah saya buat, mayoritas validitasnya adalah sedang. Kemudian masuk ke bagian 3, yaitu uji validitas eksternal. Yang pertama, korespondensi dari 15 teman. Nah, dari ke-15 teman ini, yang pertama yaitu ada Devayanti Arnandika, yaitu teman kuliah saya dari manajemen, kemudian Anggi Marga, itu junior SMA saya, kemudian Mutiara Supiati, teman SMA, Wistiani ini juga junior SMA, kemudian Widya Pratiwi ini senior SMA saya yang sekarang kuliah di Unisri. Kemudian ada Aslam Moji, teman kuliah saya dari Prodi PBSI, Dirgantara Bayu, teman kuliah saya dari PTI, Selawati, teman kuliah saya dari Prodi PBSI juga, Ayunur juga dari PBSI, Naufal juga dari PBSI, terus Puspita Nuraini ini juga dari PBSI. Nah, selanjutnya ada Anissa Muslimah, teman kuliah juga dari Aunansi, dan Devi Rika, teman kuliah juga dari PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya, Nita Nyudiana, teman kuliah saya dari Pendidikan Akuntansi, dan Rika Yuliana, teman kuliah juga dari manajemen. Nah, untuk contoh bukti korespondensi teman dari WA, yaitu yang pertama ada Devayanti, Anggi, dan Mutiara. Nah, berikut adalah contoh bukti korespondensi dari WA. Selanjutnya ada 3 contoh hasil pekerjaan dari teman. Nah, Devayanti ini mendapatkan nilai 100 karena
pekerjaannya itu sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan, tidak melupakan kesimpulan dan sebagainya, sehingga mendapatkan nilai 100. Nah, untuk Anggi ini kesalahannya di bagian ini. Seharusnya ini mendapatkan skor 7 karena penghitungan Anggi ini kurang tepat. 3 plus 21 itu 25, harusnya 24. Kemudian untuk soal nomor 2, Anggi kurang tepat dalam mengerjakannya karena hanya bisa di pemisalan dan penghitungan rata-rata. Selanjutnya ada Mutiara. Nah, Mutiara ini mendapatkan skor 50 karena dia hanya bisa mengerjakan di soal nomor 1 saja, sehingga nomor 2 ini soalnya tidak dikerjakan. Nah, yang terakhir untuk analisis uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran menggunakan Anates. Untuk yang pertama, Divayanti ini mendapatkan total skor 100. Kemudian Anggi Marga mendapatkan total skor 67, kemudian Mutiara Suciati 50, Gustiani 67, Widya Pratiwi 15, Aslam Fauzi 15, kemudian Dirgantara Bayi 100, Selawati 100, Ayu Nur 55, Naufal Erlangga 40, Puspita Nuraini 100, Anissa Muslimah juga 100, kemudian Devirika 25, Nita Yudiana 100, dan Rika Yuliana juga 100. Nah, untuk uji validitas, reliabilitas, dan sebagainya tersebut, saya menggunakan Anates karena Anates ini menurut saya tergolong yang paling mudah dibanding dengan yang lainnya. Karena kita bisa langsung otomatis mendapatkan semua data yang kita inginkan. Namun untuk kelemahan di Anates ini perlu memasukkan data satu persatu, tidak bisa di-copy dari Excel atau dari manapun. Nah, dari hasil reliabilitas tesnya, yaitu dengan rata-rata 69,27 dan reliabilitas tesnya itu 0,64, di mana dapat nomor urut dan nomor subjek. Nah, nomor subjek ini sudah diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Kemudian di Anates ini juga terdapat kelompok unggul dan Asor, di mana kelompok unggul itu ada Divayanti, Dirgantara, Selawati, dan Puspita karena skor mereka adalah 100. Selanjutnya, kalau kelompok Asor itu ada Naufal, Devirika, Widya, dan Aslam karena mereka ini mendapatkan nilai golong rendah gitu. Selanjutnya ada, di daya pembeda ini, persentase dari soal yang saya buat ini tergolong tinggi karena mendapatkan persentasenya itu 82,50. Kemudian untuk soal yang kedua ini tergolong sedang karena mendapat persentase 67,50. Selanjutnya ada tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran kedua soal yang telah saya buat itu adalah sedang. Nah, selanjutnya yaitu korelasi skor butir dengan skor total, di mana dari dua soal yang telah saya buat ini sangatlah signifikan. Selanjutnya yaitu rekap analisis butir, di mana dari rekap analisis butir tersebut mendapatkan rata-rata 69,27, kemudian reliabilitas tesnya itu 0,64, rata-ratanya ini cukup tinggi. Nah, reliabilitasnya ini juga lumayan tinggi. Dari rekapan tersebut, daya pembedanya itu tinggi dan sedang, kemudian tingkat kesukarannya sedang semua, dan korelasinya itu tinggi, kemudian signifikan korelasinya itu
sangat signifikan. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan dari yang telah saya jelaskan, di mana kedua validator itu meskipun kesepakatannya sedikit, mungkin karena faktor pengalaman selama menjadi validator dan pengalaman selama bekerja sebagai guru itu, kedua validator itu memiliki perbedaan yang cukup jauh, sehingga tingkat kesepakatannya itu sedikit, sedangkan ketika mereka memilih pernyataan yang sama, itu kemungkinan bisa saja terjadi secara kebetulan. Meskipun dari kesepakatan yang sedikit itu, kedua validator menyatakan bahwa soalnya tidak perlu diganti karena kedua soal tersebut sudah cukup baik dan hot. Kemudian, hasil validator eksternal, di mana validitas dan reliabilitas itu soalnya tergolong baik, maka soal tersebut atau soal yang saya buat itu dapat digunakan. Selanjutnya, pengalaman menarik ketika saya mengerjakan di soal ini, terutama pada mencari validator. Nah, yang menariknya di sini adalah sebelumnya itu saya belum tahu kalau kedua validator itu berada di lokasi atau tempat sekolah yang sama. Karena saya kenal Putri itu karena beliau adalah membimbing sekolah ketika penelitian kemarin, sedangkan Bu Ana ini adalah ternyata kedua validator ini berada di sekolah yang sama begitu. Nah, ketika saya akan menemui kedua validasi tersebut, saya tidak sendiri, yaitu bersama Nadia dan kami mengambil dokumentasi bersama kedua validator tersebut karena berada di sekolah yang sama. Untuk fakta selanjutnya, karena Mbak Ana ini dari Prodi Pendidikan Matematika UMS, beliau cerita ternyata Mbak Ana ini dulu PA-nya selama kuliah itu adalah Pak Naufal. Nah, katanya beliau titip salam buat Pak Naufal gitu. Nah, Pak Naufal dapat salam nih dari Mbak Ana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.